kami, memberikan kesehatan, memberikan kekuatan untuk datang belajar kembali walaupun secara online. Tapi kami percaya Tuhan yang tolong, Tuhan yang memampukan supaya setiap materi yang disampaikan oleh setiap guru-guru kami boleh mengerti dan kami boleh pahami itu semua karena pertolongan Bapa. Terima kasih Yesus, berkati juga guru-guru yang mengajar supaya setiap materi yang disampaikan kami boleh mengerti dan memahami setiap materi yang disampaikan Bapak. Terima kasih Bapak, hanya di dalam namamu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, sebelum kita masuk kelas, mari kita nyanyikan satu pujian lagi, Bapakku datang padamu. Halo adik-adik kelas 7, nama kakak Yosua. Jadi untuk semester ke depan, adik-adik akan belajar pendidikan agama Kristen bersama kakak ya. Nah, hari ini kita sudah mulai belajar.
dan Bapak akan menjelaskan materi tentang bab yang pertama, indahnya mengampuni. Adik-adik tolong simak baik-baik ya. Nah, tolong adik-adik perhatikan baik-baik ya. Di bab pertama ini kita belajar tentang indahnya mengampuni. Dari bahan ajar Alkitab dalam Kejadian 45 pasal yang pertama sampai yang ke-14. Di situ ada cerita tentang Yusuf. Adik-adik bisa baca ya di rumah. Dan di dalam Matius pasal yang ke-18 ayat yang ke-22 sampai 35. Nah, di situ menceritakan tentang perumpamaan mengampuni. Adik-adik juga bisa baca di rumah. Nah, di bagian A, di pengantar. Apakah kamu pernah mendengar nama Nelson Mandela? Apakah adik-adik sudah pernah mendengarkan nama tersebut? Ya, Nelson Mandela ini merupakan seorang tokoh pejuang dari Afrika Selatan. Ia ini seorang tokoh yang memperjuangkan keadilan bagi kaum kulit hitam di Afrika Selatan yang ditindas dan diperlakukan secara tidak adil. Nelson Mandela ini dipenjara lebih dari 20 tahun. Dan ia dibebaskan dan memenangkan pemilu atau pemilihan umum di Afrika Selatan sehingga ia terpilih menjadi seorang presiden di situ. Orang pertama yang diundang ketika makan malam bersama yaitu siapa? Ayo adik-adik tebak. Nah, benar, yaitu kepala penjara tersebut di mana tempat dia dipenjarakan lebih dari 20 tahun. Tempat dia ditindas, diperlakukan secara tidak adil. Tapi ketika dia sudah memenangkan pemilihan umum di Afrika Selatan dan menjadi seorang presiden, ketika ada acara makan malam bersama, ia mengundang kepala penjara tersebut untuk makan bersama-sama dengan dia. Padahal dalam masa hukuman dia waktu di penjara itu banyak yang merugikan dirinya sendiri. Ketika para wartawan mengajukan pertanyaan kepadanya, mengapa Anda memberikan prioritas pada kepala penjara yang sering menyakiti Anda? Apa jawaban Nelson Mandela ini kepada wartawan tersebut? Nelson Mandela ini berkata, kamu harus terlebih dahulu mengampuni seseorang yang berada di dekatmu dan paling banyak menyakiti kamu. Jika kamu mampu melakukannya, kamu dapat mengampuni semua orang yang melakukan kejahatan kepadamu. Nah, adik-adik dengar apa yang dikatakan oleh Nelson Mandela ini sangat luar biasa ya. Bahkan ketika ia menjadi seorang presiden, ia memiliki hati mengampuni. Ia berkata, jika mampu mengampuni orang yang pernah menyakiti kita, maka kita juga dapat mengampuni semua orang yang melakukan kejahatan, yang pernah melakukan kejahatan kepada kita. Di sini adik-adik juga boleh belajar dari sini, dari cerita Nelson Mandela ini. Sosok yang luar biasa yang mau mengampuni orang-orang yang pernah menyakiti, bahkan bukan hanya menyakiti perasaan, tetapi menyakiti dia secara fisik, menindas dan tidak mendapatkan keadilan. Mengampuni berarti membebaskan dirimu dari kebencian dan membiarkan perasaan damai menguasai dirimu. Nah, jika adik-adik belum dapat mengampuni, mungkin adik-adik pernah merasa membenci orang-orang di sekitar lingkungan adik-adik atau bahkan teman-teman di kelas adik-adik. Tetapi jika adik-adik sudah mampu mengampuni, maka adik-adik mampu membebaskan diri
dari kebencian, dan jika sudah mau mengampuni, maka perasaan damai itu akan menguasai hati adik-adik. Tidak ada lagi kebencian, tidak ada lagi dendam, tidak ada lagi iri hati, tidak ada lagi dengki, tidak ada lagi kepahitan kepada semua orang. Maka kebebasan itu akan menguasai hati adik-adik semua. Ini merupakan sikap yang luar biasa, bukan? Contoh dari Nelson Mandela ini. Dan pernahkah adik-adik mengampuni atau diampuni seseorang? Ya, kalau adik-adik pernah mengampuni seorang atau saudaranya atau siapapun teman adik-adik, itu luar biasa. Adik-adik sudah mengaplikasikan pelajaran pada hari ini tentang indahnya mengampuni. Mengampuni itu artinya kita memaafkan seseorang atas kesalahan yang dilakukannya dan tidak mengungkit kembali kesalahan itu. Itu yang perlu kita tekankan, kita pelajari dari mengampuni. Nah, kita sudah belajar siapakah itu Nelson Mandela tadi. Belajar mengampuni orang yang pernah menyakiti. Nah, kita lanjut di slide yang berikutnya. Kamu harus terlebih dahulu mengampuni seseorang yang berada di dekatmu dan paling banyak menyakiti kamu. Jika kamu mampu melakukannya, kamu dapat mengampuni semua orang yang melakukan kejahatan kepadamu. Mengampuni berarti itu membebaskan diri dari kebencian dan membiarkan perasaan damai menguasai adik-adik semua. Nah, bagian B kita memahami. Apa sih itu pengampunan? Nah, kita lihat ya. Mengampuni artinya kita memaafkan seseorang atas kesalahan yang dilakukannya dan tidak mengungkit lagi kesalahan tersebut. Mengampuni itu adalah perbuatan yang terutama kita lakukan untuk diri kita sendiri tanpa melupakan orang yang menyakiti kita. Dengan mengampuni, kita bisa melepaskan diri kita dari amarah, dendam, iri hati, dengki, apapun itu. Banyak orang yang mengira mengampuni itu berarti melupakan masalah, merelakan kesalahan orang lain, membebaskan diri dari kebencian, dendam, dan amarah. Tetapi sebenarnya mengampuni itu adalah perbuatan yang terutama dilakukan untuk diri kita sendiri, diri pribadi, diri adik-adik, agar adik-adik itu dapat merasa damai, kehidupan damai, hati damai, merasakan sejahtera di dalam kehidupan. Namun, seberapa dalam pun luka yang terjadi, yang pernah adik-adik rasakan, tidak akan sembuh dari luka itu sampai adik-adik mau mengampuni orang yang pernah melukai adik-adik tersebut. Mengampuni kesalahan orang yang pernah melukai hati, membuat adik-adik benci kepada dia. Jadi mengampuni adalah sebuah keputusan dari hati nurani adik-adik sendiri. Dan mau mengampuni tidaklah mengubah masa lalu, melainkan mengampuni itu mencerahkan masa depan adik-adik sendiri. Artinya mengampuni atau pengampunan
Yang diberikan tidak berarti menghapus masa lalu karena semua sudah terjadi. Dengan mengampuni, adik-adik dibebaskan dari beban kebencian. Hati adik-adik dapat damai kembali setelah adik-adik mau mengampuni orang yang pernah menyakiti adik-adik. Apakah mudah untuk melupakan rasa sakit hati kepada orang yang pernah menyakiti kita? Dan yang pertama, membebaskan diri dari beban kebencian dan menggantikannya dengan damai sejahtera. Coba kamu ambil air putih dan tuangkan kopi kental atau teh sedikit demi sedikit dalam air tersebut. Lama-lama, kelamaan air putih akan berubah menjadi kuning. Begitu pula dengan untuk teh dan hitam untuk kopi. Seperti itulah hati, diubah dari putih yang bersih menjadi hitam. Nah, tentunya adik-adik tidak mau seperti itu ya. Dimana hati yang murni, hati yang bersih, dengan membenci orang lain dan tidak mau mengampuni, lama-kelamaan dendam itu menguasai kehidupan. Sulit mencari kedamaian. Itulah yang terpenting buat adik-adik untuk mau mengampuni siapapun yang adik-adik benci, mungkin mendendam kepada dia selama ini. Adik-adik dapat membuka hati adik-adik untuk lebih lagi mau minta pertolongan kepada Tuhan, berdoa, rajin-rajin berdoa saat pagi, sebelum tidur, berdoa malam. Jika adik-adik sudah mampu mengampuni orang lain, adik-adik akan merasakan kasih sayang dari Tuhan luar biasa dalam kehidupan adik-adik. Nah, bagian yang kedua, tidak berarti kita bersedia terluka untuk kedua kalinya. Nah, jadi adik-adik, kakak sudah meminta adik-adik untuk membaca dalam kitab Kejadian yang cerita tentang Yusuf. Mungkin adik-adik sudah pernah dengar semua. Yusuf memastikan bahwa saudara-saudaranya telah berubah dan dia tidak akan menjadi korban untuk kedua kalinya. Jadi kamu dapat mengampuni tetapi tidak menyerahkan diri kamu untuk menjadi korban keamarahan ataupun tindakan negatif. Seperti yang adik-adik sudah baca dan kita tahu dalam kisah Yusuf dan saudara-saudaranya, Yusuf sadar bahwa dahulu ayahnya terlalu mencintai si Yusuf dan mengistimewakan si Yusuf ini dibanding dengan saudara-saudaranya yang lain. Hal ini menyebabkan saudara-saudaranya ini memiliki iri hati dan mereka membenci si Yusuf ini. Wujud dari kebencian itu, saudara-saudaranya ini sepakat untuk menjual si Yusuf ini sebagai budak. Namun, Yusuf tidak membenci mereka. Yusuf tidak membenci saudara-saudaranya. Tetapi Yusuf juga tidak secara otomatis mengampuni saudara-saudaranya. Yusuf menguji saudara-saudaranya dengan cara menyelipkan piala ke dalam karung adiknya, adik saudara-saudara adiknya, adik si Yusuf juga yang paling kecil, yang paling bungsu. Yusuf ingin menguji saudara-saudaranya, apakah saudara-saudaranya ini telah berubah atau masih sama seperti yang dulu. Mereka akan mengorbankan adiknya seperti dahulu ketika mereka sama mengorbankan Yusuf, membenci dan menjualkan Yusuf sebagai budak. Namun ternyata tidak. Saudara-saudara si Yusuf ini telah berubah. Mereka bahkan membela adiknya Benyamin serta menangisi adiknya si Benyamin ini. Bahkan kakaknya yang tertua rela ditahan untuk menggantikan posisi si Benyamin ini, posisi adiknya ini. Melalui cara itu,
Yusuf tahu, Yusuf paham. Yusuf mengetahui bahwa kini saudara-saudaranya itu telah berubah. Karena itu, sudah waktunya, sudah saatnya si Yusuf ini menyatakan dirinya kepada saudara-saudaranya ini. Yusuf menyatakan dirinya kepada saudara-saudaranya dan memaafkan saudara-saudaranya ini. Yusuf mengampuni segala kesalahan saudara-saudara ini karena telah membenci dia. Yusuf menanti supaya saudara-saudaranya ketakutan dan menangis untuk dimaafkan, tetapi dialah yang mengambil inisiatif. Yusuf tidak menunggu, Yusuf tidak menanti lagi saudara-saudaranya ini untuk meminta maaf dengan mengemis kepada Yusuf, tetapi Yusuf sendiri berinisiatif untuk datang kepada saudara-saudaranya. Yusuf meminta mendatangi saudara-saudaranya ini, meminta maaf, dan Yusuf mengampuni saudara-saudaranya ini. Nah, materi pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Jika adik-adik ada yang kurang jelas atau mau ditanyakan, nanti tanyakan langsung kepada Bapak ya. Dan minggu depan kita akan melanjutkan materi di bagian C, di bab yang sama, bab 1, yang tema yang sama, indahnya mengampuni. Minggu depan kita lanjutkan lagi materinya. Dah.